Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dewanto dari kelompok praktikum Petrologi 1. Pada acara ke-10 kali ini, saya akan mendeskripsikan dan mengklasifikasikan batuan sedimen non-siliklastik dengan sampel berjumlah 8. Untuk sampel yang pertama, kita dapat melihat bahwa warna segar pada batuan ini adalah coklat muda. Lalu jika dilihat dari samping, terdapat warna lapuknya yaitu berwarna abu-abu. Yang ini. Lalu untuk teksturnya sendiri, yang pertama adalah untuk ukuran butir, yaitu grain. Grainnya itu adalah pebble, di mana pebble sendiri berukuran 1-2 cm. Selanjutnya terdapat matrix, di mana matrix pada batuan ini adalah medium sand. Jika kita lihat lebih dekat, batuan ini matrix adalah medium sand. Lalu untuk pemilihannya sendiri, untuk dilihat dari jauh seperti ini, untuk antara kristal satu dengan yang lainnya, itu adalah well sorted dengan porositas berjumlah 3%. Lalu untuk strukturnya sendiri, karena ukuran kristalnya besar-besar, maka strukturnya adalah masif. Lalu selanjutnya untuk sifat pada batuan ini, yaitu allochthonous, di mana bisa kita lihat untuk allochthonous ini berbentuk seperti pecahan-pecahan cangkang seperti ini. Maka saya menyebutkan bahwa ini adalah allochthonous. Selanjutnya, pada batuan ini terdapat komposisi. Yang pertama terdapat massa dasar, di mana massa dasar adalah matriks berukuran medium sand. Lalu terdapat mud, di mana mud ada 5%. Lalu butirnya adalah skeletal grain, di mana skeletalnya ada 45%, dan non-skeletalnya ada 0%. Lalu totalnya adalah 100%. Oke, selanjutnya untuk tabel klasifikasinya adalah sebagai berikut. Maka dari itu saya menamakan bahwa nama batu ini adalah floatstone dengan tabel klasifikasi Embry dan Clovan. Oke, selanjutnya untuk sampel kedua, saya menemukan bahwa warna segar pada batu ini adalah abu-abu. Lalu untuk warna lapuknya sendiri adalah tidak ada. Selanjutnya terdapat tekstur, di mana tekstur yang pertama adalah ukuran butir. Kalau misalkan kita lihat, terdapat grain, di mana grainnya sendiri adalah pebble dengan ukuran 2-4 cm. Lalu untuk selanjutnya terdapat matrix, di mana matrixnya sendiri seperti ini, kecil-kecil seperti itu. Itu adalah medium sand. Lalu untuk pemilihannya sendiri, ini adalah well sorted, di mana masih ada yang berukuran besar, kristal yang berukuran besar, masih ada yang juga berukuran kecil seperti ini, dengan porositas yang berjumlah 40%. Lalu untuk struktur sendiri, dikarenakan kristalnya berukuran besar, maka saya menyebutkan bahwa strukturnya adalah masif, dengan sifatnya adalah autochthonous, di mana autochthonous sendiri, kalau kita lihat pada batuan ini, bentuknya itu seperti koral yang sudah terjadi transportasi atau perombakan. Maka saya menyebutkan ini adalah autochthonous. Oke, selanjutnya terdapat komposisi, di mana komposisi pertama adalah massa dasar, yaitu matrix berjumlah 20% dengan ukuran medium sand. Lalu ada mud di berjumlah 10%. Lalu butirannya yang pertama adalah skeletal grain berjumlah 70%, dengan non-skeletalnya adalah 0%, dengan total 100%. Selanjutnya untuk tabel klasifikasinya adalah sebagai berikut. Lalu saya menemukan bahwa nama batuan ini adalah bonestone dengan menggunakan klasifikasi Embry dan Clovan. Oke, selanjutnya untuk sampel ketiga, saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini, kalau kita lihat ini adalah berwarna krem keabuan. Untuk warna lapuknya sendiri itu tidak ada. Selanjutnya terdapat tekstur, di mana tekstur yang pertama adalah ukuran butir. Yang pertama kalau kita lihat, yaitu grain. Kita lihat lebih dekat. Untuk grain sendiri ini adalah berukuran granule, di mana granule sendiri itu berukuran 1 cm untuk batuan ini, untuk grain pada batuan ini. Selanjutnya terdapat matrix, di mana matrix pada batuan ini, kalau kita lihat, berukuran sangat kecil, bahkan ini adalah milimeter, maka saya menyebutkan ini adalah coarse silt. Untuk pemilihannya sendiri, kalau kita lihat, dikarenakan kristal satu dengan yang lainnya masih ada yang berukuran besar dan kecil, maka saya menyebutkan bahwa pemilihannya adalah well sorted dengan porositas berjumlah 5%. Lalu untuk strukturnya sendiri, dikarenakan kristalnya berukuran cukup besar, maka saya menamakan strukturnya adalah masif. Lalu untuk sifatnya sendiri adalah allochthonous. Mengapa saya mengatakan ini adalah allochthonous? Dikarenakan
untuk masing-masing kristalnya itu seperti pecahan cangkang seperti ini. Kalau kita lebih dekat, ini seperti pecahan dengan kristal yang lainnya. Oke, selanjutnya untuk komposisi. Yang pertama adalah massa dasar, yaitu terdiri atas matriks berjumlah 35% dengan ukuran Schwarzschild. Dan ada mood berjumlah 10%. Lalu terdapat butir, yang pertama adalah skeletal grain berjumlah 0% dan non-skeletal berjumlah 55%. Dengan total 100%. Lalu saya menggunakan tabel klasifikasinya adalah sebagai berikut. Saya menemukan bahwa batu ini adalah Paxstone, di mana saya menggunakan tabel klasifikasi Embry dan Clovan. Oke, selanjutnya untuk sampel keempat, saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini, jika dari atasnya ada berwarna coklat, lalu untuk warna lapuknya sendiri berwarna merah kecoklatan untuk di bagian kanan ini. Sudah terdapat tekstur, di mana teksturnya itu ukuran butir yang pertama, yaitu grain, di mana grain adalah pebble, yaitu pebble berjumlah 2-4 cm. Lalu untuk ukuran matriksnya sendiri itu adalah Schwarzschild. Selanjutnya terdapat pemilihan, di mana terdapat kristal yang masih besar, berukuran besar dan berukuran kecil. Namun untuk ukuran besarnya ya cukup besar, lebih besar dari sebelumnya, dari well sorted atau very well sorted. Nah, dari itu inilah moderately sorted. Lalu porositasnya adalah 10%, berjumlah 10%. Dengan strukturnya itu adalah masif. Mengapa? Dikarenakan saya melihat bahwa kristalnya ini berukuran besar-besar. Lalu untuk sifatnya sendiri adalah allochthonous, di mana allochthonous sendiri itu adalah pecahan. Untuk dilihat sendiri, seperti pada penjelasan petrologi, ini adalah allochthonous, di mana berbentuk pecahan seperti ini. Maka saya menyebutkannya adalah allochthonous. Lalu terdapat komposisi, di mana yang pertama adalah massa dasar, terdiri atas matriks berukuran 30%, berukuran Schwarzschild, dengan matnya itu adalah 50%. Selanjutnya terdapat butir, di mana butir skeletal grain berjumlah 20% dan non-skeletalnya adalah 0%, dengan total 100%. Selanjutnya tabel klasifikasi adalah sebagai berikut. Saya menemukan bahwa batuan ini adalah Waxstone, karena klasifikasinya mirip dengan sebelumnya tadi. Lalu saya menggunakan Embry dan Clovan untuk tabel klasifikasinya. Oke, selanjutnya untuk sampel kelima ini, saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini berwarna putih yang sangat cerah ini. Lalu untuk lapuknya sendiri adalah tidak ada. Lalu untuk tekstur selanjutnya yaitu ukuran butir yang pertama. Terdapat grain, di mana grainnya adalah granule, di mana granule sendiri itu berukuran 1 cm. Lalu untuk matriksnya sendiri itu adalah very fine sand, kalau misalkan kita lihat dari dekat. Seperti ini, kecil-kecil untuk matriks sendiri kan. Ini berjumlah very fine sand. Lalu untuk pemilihannya sendiri adalah well sorted, kalau misalkan kita lihat dari samping. Untuk kristalnya seperti ini. Ini adalah well sorted, berukuran cukup besar, namun sedang saja, tapi tidak terlalu besar. Untuk porositasnya adalah berjumlah 2%. Lalu untuk strukturnya sendiri adalah kristalin, di mana saya menyebutkan bahwa ini kristalin dikarenakan bentuknya seperti kristal seluruhnya, maka saya menyebutkan bahwa strukturnya adalah kristalin. Lalu sifatnya tidak ada. Oke, selanjutnya terdapat komposisi, di mana komposisi yang pertama adalah massa dasar, yaitu terdiri atas matriks jumlah 40% dengan ukuran very fine sand, dengan mat 55%. Lalu terdapat butir, yaitu skeletal grain berjumlah 6%, dan non-skeletal adalah 5%, dengan total 100%. Selanjutnya terdapat tabel klasifikasi, yaitu sebagai berikut. Saya menemukan bahwa nama batuan ini adalah mudstone, di mana saya menggunakan klasifikasi Embry dan Clovan. Oke, selanjutnya untuk sampel ke-6, saya menemukan bahwa warna pada batuan ini, warna segarnya itu hitam, lalu Oke, selanjutnya untuk sampel ke-6 ini, saya menemukan warna segar pada batuan ini adalah hitam, di mana warna lapuknya itu tidak terdapat pada batuan ini. Lalu selanjutnya terdapat tekstur yang pertama adalah ukuran butir, di mana ukuran butir yaitu grain, pada batuan ini, kalau misalkan kita lihat, ini adalah very fine sand.
atau mulai dari sini, very fine sand, di mana very fine sand sendiri itu berukuran 0,032 mm atau ya cukup kecil. Selanjutnya terdapat porositasnya tidak ada. Selanjutnya terdapat struktur, di mana strukturnya adalah masif, karena masih ada yang berukuran besar-besar seperti ini. Walaupun tidak cukup besar, mungkin tapi masih kelihatan dengan mata telanjang, maka saya menemukan bahwa strukturnya ada masif, lalu sifatnya tidak ada. Oke, selanjutnya untuk komposisi, yang pertama adalah massa dasar, di mana massa dasar terdiri atas matrix 0% dengan ukuran tidak ada. Lalu terdapat mat, yaitu berjumlah 10%. Selanjutnya terdapat butir, di mana butirnya adalah skeletal grain, berjumlah 0%. Lalu untuk non-skeletalnya adalah 90%, dengan total 100%. Selanjutnya untuk tabel klasifikasinya adalah sebagai berikut. Lalu saya menemukan bahwa nama batuan adalah kual dengan menggunakan klasifikasi Embry dan Kovan. Lalu saya menamakan kual karena saya menemukan pada referensi yang saya baca bahwa batuan ini adalah kual. Oke, selanjutnya untuk sampel ke-7, saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini adalah berwarna krem berkemerahan dengan warna lapuknya sendiri, yaitu ini, berwarna oranye. Selanjutnya terdapat tekstur, yang pertama ukuran butir, di mana ukuran butir adalah grain. Grain yang pertama adalah medium silt, di mana medium silt sendiri itu berukuran 0,064 mm. Dengan matriksnya tidak ada, lalu pemilihannya sendiri kalau kita lihat dari dekat, ini adalah moderately sorted, di mana terdapat kristal yang lumayan sangat besar dan kristal yang kecil-kecil didampingi dengan kristal kecil dengan jarak yang tidak terlalu dekat atau masih ada space. Dengan porositasnya itu 2%. Lalu saya menemukan bahwa strukturnya ini adalah masif, di mana saya menamakan bahwa masif dikarenakan kristal yang ada yang berukuran besar, banyak yang berukuran besar seperti ini atau seperti ini. Lalu untuk sifatnya sendiri itu tidak ada. Oke, selanjutnya terdapat komposisi, di mana yang pertama adalah massa dasar, di mana massa dasarnya terdiri dari atas matriks berjumlah 0% dengan ukuran tidak ada. Lalu terdapat mat berjumlah 5%, selanjutnya terdapat butir, yang pertama skeletal grainnya adalah 0%, dan non-skeletalnya adalah 95% dengan total 100%. Oke, selanjutnya saya menemukan bahwa nama batu ini adalah chert atau chalcedon. Saya tidak menggunakan tabel klasifikasi, dikarenakan pada referensi yang saya baca, saya menemukan bahwa batuannya mirip sekali dengan batuan chert atau chalcedon. Oke, selanjutnya untuk batuan seperti ini adalah sampel terakhir, sampel ke-8. Saya menemukan bahwa warna segar pada batu ini adalah berwarna krem. Bisa dilihat. Untuk warna lapuknya sendiri itu tidak ada. Selanjutnya terdapat tekstur, di mana tekstur yang pertama adalah ukuran butir, yaitu pertama grain, di mana grainnya adalah pebble. Pebble sendiri itu berukuran 2-4 cm. Selanjutnya tidak ada matrix, lalu tidak ada pemilahan juga. Selanjutnya terdapat porositas, di mana porositasnya sendiri terdapat seperti ini. Adalah porositasnya berjumlah 10%. Dan untuk strukturnya sendiri dikarenakan hampir keseluruhannya atau memang keseluruhannya adalah kristal, makanya adalah kristalin. Lalu sifatnya tidak ada. Oke, selanjutnya terdapat komposisi, di mana komposisi yang pertama adalah massa dasar. Massa dasarnya terdiri atas matrix 0%, yaitu tidak ada ukurannya. Lalu matnya juga 0%. Lalu selanjutnya terdapat butir. Butirnya yang pertama adalah skeletal grain, jumlah 0%. Lalu yang kedua adalah non-skeletal, jumlah 100%, dengan total 100%. Selanjutnya saya menemukan bahwa nama batu ini adalah gypsum, atau evaporate, yang evaporate. Yaitu saya menemukan bahwa nama batu ini dikarenakan saya menggunakan referensi yang sudah saya baca dan mirip dengan batu ini, maka saya menemukan bahwa batu ini adalah gypsum. Itu saja presentasi saya pada acara ke-10 kali ini. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.